Baiklah Pak, selamat bertemu kembali dengan saya Moses Simangunsong dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23011 dari kelas 12 IF1. Di sini saya akan menjelaskan praktikum kedua dari mata kuliah algoritma dan struktur data. Jadi di praktikum kedua ini dengan judul praktikum analisis algoritma. Yang pertama itu ada tujuan dan penilaian. Tujuannya itu yaitu mahasiswa mampu melakukan analisis algoritma pada bahasa pemrograman Java. Yang kedua penilaian. Penilaian ada terbagi menjadi dua yaitu laporan praktikum dan video presentasi. Skalanya itu 40% dan 60% masing-masing. Dan selanjutnya itu di laporan aktivitas praktikum. Di sini dapat kita lihat bahwa ada pembukaan yaitu definisi-definisi. Yang pertama itu membandingkan kode terbaik. Jadi di sini Big O adalah cara untuk membandingkan kode satu dengan kode kedua secara matematis tentang seberapa efisien kedua kode berjalan. Kode yang dibandingkan haruslah menyelesaikan permasalahan yang sama. Misalnya kamu mempunyai dua kode program untuk menyelesaikan permasalahan dalam melakukan perkalian matriks dan menggunakan stopwatch untuk mengukur waktu berjalan program dan mendapati kode pertama berjalan selama 15 detik dan kode kedua itu selama 1 menit. Jadi berdasarkan waktu yang didapat itu pastilah kita akan memilih yang 15 menit seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu dapat kita lihat di sini ada kompleksitas ruang dan waktu. Ini bisa dapat dibaca di laporan praktikum. Lalu big annotation dapat dibaca juga di laporan praktikum saya. Jadi kita langsung masuk ke tantangannya saja, ke latihan. Jadi di latihan ini, di tantangan ini pertama itu ada eksplorasi notasi Big O. Jadi eh, ada notasi Big O, O dikali N faktorial. Jadi ini dinamakan dengan kompleksitas faktorial. Notasi O dikali N faktorial ini menggambarkan pertumbuhan waktu eksekusi yang sangat cepat seiring bertambahnya ukuran inputan. Kompleksitas ini terjadi dalam masalah yang melibatkan permintaan semua kemungkinan solusi, seperti brute force pada traveling salesman problem atau TSP, atau permintaan semua permutasi dari sesuatu himpunan karena jumlah operasi bertambah secara faktorial atau n faktorial. Algoritma dengan kompleksitas ini hanya layak untuk input kecil. Contohnya itu menghitung faktorial secara rekursif. Di sini dapat kita lihat dalam kelas review PBO ini kita membuat sebuah metode untuk mencari faktorial dari bilangan di inputan n ini. Jadi setiap kali n di input akan di rekursi sampai ke 0. Misalnya 5, inputannya itu 5. Jadi n sama dengan 5. 5 akan direkursi dengan 5 dikali n kurang 1. Jadi 5 dikali n kurang 1. Tadi n-nya 5 dikurang 1 jadi 4. 5 dikali 4, lalu dikali 3, lalu dikali 2, lalu dikali 1, lalu dikali 0. Ketika n-nya sama dengan 0, return 1. Jadi dikali 1. Lalu dapat kita lihat di sini, ini penjelasan dari code di atas. Pada code ini kita menggunakan rekursi untuk menghitung faktorial dari suatu bilangan n. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan kemudian hasilnya dicetak di layar menggunakan sistem outprintln ini. Sistem outprintln, lalu kita gunakan metodenya di dalam. Lalu selanjutnya kompleksitas O dikali 2 pangkat N atau Fibonacci rekursif. Jadi notasi O kali 2 pangkat N ini menunjukkan bahwa jumlah operasi berlipat ganda setiap kali ukuran input bertambah 1. Kompleksitas ini biasanya muncul dalam rekursi tanpa optimalisasi, seperti pada masalah Fibonacci rekursif, subset problem, dan algoritma brute force pada Napsnack problem. Pertumbuhan eksponensial ini menyebabkan algoritma menjadi tidak efisien untuk nilai n yang besar. Sama seperti sebelumnya itu karena si algoritmanya ini bergantung pada jumlah n yang diinput, yaitu semakin besar n-nya semakin lama waktu eksekusinya, maka notasi O2 pangkat n ini kurang disarankan karena akan menyebabkan hasil yang lama jika inputnya itu semakin besar.
Jadi kode ini di sini dapat kita lihat kode ini menggunakan rekursi sama seperti sebelumnya untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Fungsi Fibonacci integer n bekerja dengan dua kondisi. Jika n adalah 0 atau 1, maka langsung dikembalikan return n. Di sini dapat kita lihat jika n lebih kecil atau sama dengan 1, akan di return n-nya. Fungsi akan memanggil dirinya sendiri dua kali dengan Fibonacci n kurang 1 tambah Fibonacci n kurang 2. Jadi di sini dapat kita lihat implementasinya. Di sini kan kita input n-nya sama dengan 5. Jadi untuk Fibonacci 5 rekursi akan berjalan seperti berikut. Jadi ketika Fibonacci-nya 5, Fibonacci 4 tambah Fibonacci 3, Fibonacci 4, Fibonacci 3 tambah Fibonacci seterusnya lah. Jadi hasilnya akan dapat kita lihat hasilnya itu adalah 5. Lalu selanjutnya itu O dikali N log N. O dikali N log N. Jadi dinamakan merge sort. Jadi notasi O N log N ini banyak ditemukan pada algoritma pengurutan efisien seperti merge sort, quick sort, dan heap sort. Algoritma ini biasanya bekerja dengan membagi masalah menjadi bagian kecil, itu O log N, dan menggabungkan hasilnya kembali, O kali N, sehingga menghasilkan kompleksitas yang lebih baik dibandingkan algoritma sebelumnya, yaitu O dikali N kuadrat, seperti bubble sort dan insertion sort. Jadi dapat kita lihat di sini code-nya. Kita membuat sebuah metode void yang bernama merge sort. Jadi kode ini mengimplementasikan merge sort yang bekerja dengan prinsip divide and conquer, yaitu sebelumnya dijelaskan, yaitu bekerja dengan membagi masalah menjadi bagian kecil, yaitu divide dan conquer. Fungsi merge sort ini pertama-tama mengecek apakah panjang array kurang dari 2. Jika ya, maka langsung dikembalikan karena array sudah terurut. Jika tidak, array akan dibagi menjadi dua bagian, left dan right, menggunakan arrays copy of range. Ini di sini. Arrays copy of range ini. Lalu kemudian setiap bagian diproses secara rekursif dengan merge sort left dan merge sort right. Jadi akan disorting dari kiri dan juga dari kanan. Setelah setiap bagian kecil selesai diurutkan, fungsi merge ini digunakan untuk menggabungkan kembali dua array yang sudah terurut. Proses penggabungan dilakukan dengan membandingkan elemen-elemen dari left dan right tadi, yang sebelumnya itu merge sort left dan right, dia akan digabungkan, lalu masukkan elemen yang lebih kecil ke dalam array utama. Jadi setelah dibandingkan dari yang kiri dan kanan, akan dimasukkan yang paling kecil duluan ke dalam array utama, yaitu ARR. Di sini kita memiliki sebuah array utama, yaitu ARR ini. Lalu selanjutnya jika masih ada elemen yang tersisa, elemen tersebut langsung masukkan ke dalam array. Proses ini terdiri dari dua tahap utama, yaitu pembagian yaitu divide tadi, untuk membagi dari kiri dan kanan dengan kompleksitas O dikali log N, yaitu array tadi dibagi menjadi dua bagian berulang kali hingga setiap bagian memiliki satu elemen. Lalu selanjutnya itu penggabungan, yaitu menggabungkan setelah di divide tadi, maka akan digabungkan dengan kompleksitas 0 dikali n, yaitu dua bagian kecil digabungkan menjadi satu array yang terurut. Karena ada log n terhadap pembagian dan setiap tahap membutuhkan 0 kali O dikali n, operasi penggabungan, kompleksitas total algoritma ini adalah 0 dikali n log n, menjadikannya lebih efisien dibandingkan algoritma sebelumnya. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke check style matrix up. Jadi sebelumnya itu kita diminta untuk melakukan ini menggunakan Maven. Jadi sebelumnya itu kita disuruh menggunakan Maven. Jadi persiapan untuk menggunakan Maven itu di sini kita download dulu Maven-nya dari Google, lalu kita install, lalu masukkan path-nya ke path environment, lalu kita cek di CMD version dari Maven-nya apakah sudah aktif atau belum. Lalu selanjutnya kita menggunakan kata kunci ini untuk membuat proyek baru Java menggunakan Maven dengan menuliskan perintah ini. Lalu selanjutnya setelah kita menuliskan perintah ini akan tercreate lah sebuah proyek Maven, yaitu proyek Maven dari yang sudah dibuat sini. Dalam kondisi ini tuh namanya itu IFS 18005. Ini bisa disesuaikan sesuai NIM masing-masing. Lalu selanjutnya itu kita buka file pom.xml dan modifikasi isinya.
Jadi dapat kita lihat di sini di praktikum 2 di sini kita masuk ke POM XML sudah diedit sesuai dengan yang diminta. Lalu kita download extension check style for Java. Kita masuk ke sini, kita download dulu check style for Java. Kita download dan kita enable. Setelah kita enable, kita membuat folder baru dengan isi file baru dengan nama settings.json. Lalu kita masukkan code berikut. Lalu kita masuk ke ininya, ke penggunaan dari cara penulisan Google. Jadi di sini pertama itu kita set dulu space-nya itu menjadi 2. Di sini perintah current tab size, jadi kita set menjadi 2. Lalu untuk melakukan cek stylenya itu seperti dengan Google, kita harus menggunakan komentar-komentar seperti ini supaya mungkin untuk memberikan panduan lah atau penjelasan lah kepada pembaca untuk melihat ininya code kita. Jadi kita pada setiap pembuatan metode, kita harus membuat sebuah komentar lah supaya mungkin memberikan penjelasan atau seperti apa. Saya juga mungkin masih kurang tahu. Jadi setelah kita membersihkannya, kita membuat komentarnya, maka error-errornya akan hilang. Jadi sebelumnya errornya itu kan ada banyak di sini 10, karena kita belum memperbaiki nih dengan ini komentar-komentar seperti ini dengan komentar-komentar seperti ini. Jadi setelah kita perbaiki, dapat kita lihat ketika kita membuka kita cek dulu dengan kata kunci mvn verify. Lalu di sini di kelas jadi ada nanti terbentuk di site di check style HTML. Kita buka dengan live server. Kita lihat warningsnya. Jadi jika warningsnya itu masih ada seperti ini kan, warningsnya itu 10, berarti masih belum sesuai. Di sini kan berarti masih belum sesuai dengan penulisan Google-nya, yaitu warningsnya di sini masih 10. Tapi di punya saya sudah 0, menandakan sudah sesuai dengan penulisan Google, seperti itu. Jadi tugas kita di sini hanya untuk membuat komentar supaya pengguna juga sadar lah, lebih mengerti lah melihat code kita ini. Lalu yang selanjutnya itu kita juga harus memperhatikan jaraknya atau spasi lah. Jika saya spasikan ini itu tidak sesuai lah, tidak satu baris lah dengan yang lain. Jadi kita harus membuatnya satu baris dengan yang lain supaya lebih rapi dan lebih enak dilihat, dan juga sesuai dengan penulisan dari Google itu tadi. Jadi kita harus membuat itu sejajar supaya mengikutinya. Jadi dapat kita lihat di sini ketika saya menambahkan spasi itu jadi error. Kita buat sejajar supaya mengikuti penulisan dari si Java-nya tadi sebelumnya. Lalu selanjutnya itu yang kita lakukan itu adalah check style. Yang selanjutnya kompleksitas waktu matriks F. Jadi di sini di sini di code saya ini ini sebenarnya adalah code dari praktikum 1 sebelumnya, tapi saya digunakan lagi di praktikum 2 ini, tapi dengan Maven, yaitu dengan penulisan Google-nya. Jadi sama saja code-nya seperti sebelumnya, tapi di sini kita tugasnya itu untuk menghitung kompleksitas waktu yang digunakan di matriks F, algoritmanya juga logikanya. Di sini dapat kita lihat bahwasanya di matriks F kita ini kan kita memiliki tugas yaitu untuk melakukan operasi penambahan, pengurangan, dan juga perkalian pada matriks yang kita miliki. Jadi di penjumlahan dan pengurangan matriks, kedua operasi ini melibatkan iterasi melalui setiap elemen matriks dengan 2 perulangan bersarang atau nested loop untuk menelusuri baris dan kolom. Oleh karena itu kompleksitas waktunya itu adalah 0 dikali n dikali m, yaitu
buah array-nya, di mana n adalah jumlah baris dan m adalah jumlah kolom matriks. N itu adalah jumlah baris di matriks 1, m adalah jumlah kolom matriks di matriks kedua. Artinya makin besar matriksnya, makin lama juga deh prosesnya itu. Lalu selanjutnya perkalian matriks. Di perkalian matriks, operasi ini membutuhkan 3 perulangan bersarang. Karena kita tahu bahwasanya untuk melakukan perkalian matriks itu yaitu baris di kali kolom. Jadi baris misalnya A1 dikali A11 dikali B11, lalu selanjutnya A12 dikali B12, A13 dikali B13, seperti itu. Jadi 3 kali lah dia. Maka kompleksitasnya itu O N kali M kali B, di mana N adalah jumlah baris matriks pertama, M adalah jumlah baris pertama atau jumlah baris matriks kedua, dan P adalah jumlah kolom matriks kedua. Kompleksitasnya itu menjadi 0. O N kali M kali P, yang artinya lebih lambat dibanding penjumlahan atau pengurangan. Karena operasi perkalian itu banyak yang harus dilakukan, maka akan menjadi lebih lambat lah kompleksitas dari perkalian. Lalu yang selanjutnya itu, jika ukuran matriks besar, maka operasi perkalian akan lebih mahal dibandingkan penjumlahan atau pengurangan. Oleh karena itu, dalam kasus penggunaan nyata, optimasi seperti algoritma Strassen atau penggunaan pustaka khusus dalam membantu meningkatkan performa. Kalau ukuran matriks semakin besar, operasi perkalian bakal jauh lebih berat dibanding operasi lain. Makanya kalau mau lebih cepat, bisa pakai algoritma khusus seperti Strassen atau library yang sudah dioptimasi. Jadi untuk tugas di praktikum 2 itu mungkin hanya tiga buah itu ABC. Jadi sekianlah presentasi dari saya, Pak. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan saya dalam menjelaskan, mohon dimaafkan, Pak. Terima kasih, Pak.